Kita lanjutkan untuk beberapa contoh tambahan untuk memperdalam pemahaman kita mengenai pengerjaan integral kontur dari suatu fungsi kompleks. Kita gunakan fungsi yang lain, yaitu kita mengintegralkan fungsi z pangkat 2 terhadap z atas kontur C1, di mana C1 adalah kontur garis lurus dari Z sama dengan 0 ke Z sama dengan 4 tambah 2i di bidang kompleks tentunya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kita bisa menyatakan ini sebagai suatu garis yang kita menyatakan dalam koordinat XY, itu garis dari titik 0,0 ke 4,2. Mudah dipahami bahwa ini adalah persamaan garisnya Y sama dengan setengah X. Ya, kita bisa saja mengatakan X sama dengan T, Y-nya sama dengan setengah T. Tetapi kalau seperti itu, nanti kita dalam pengerjaan integralnya, kita akan banyak terkena pecahan. Ya. Jadi untuk meminimalisir pecahan, di sini saya buat X-nya sama dengan 2T, sehingga Y-nya sama dengan T. Sehingga di sini T-nya berjalan dari 0 sampai 2. Ya, ini semata-mata hanya untuk memudahkan saja ya. Jadi sebenarnya tidak ada patokan bahwa T itu harus mewakili X dan Y sama dengan ya persamaan dalam X, tidak harus seperti itu ya. Bisa dibalik ya, T-nya mewakili Y, lalu X-nya ya sama dengan ya fungsi lain dari T. Jadi di sini saya memilih persamaan parametrik ini, X sama dengan 2T, Y sama dengan T, semata-mata untuk menghindari terlalu banyaknya pecahan. Nah, T-nya mengikuti Y dari 0 sampai 2. Sehingga di sini Z sama dengan 2T ditambah I dikali T. Nah, kita kerjakan, ya kita substitusikan, begitu ya. Baik yang Z pangkat 2 maupun DZ, gitu ya, dengan Z yang kita punya di sini. Berarti integral atas C1 dari Z pangkat 2 DZ ini adalah integral dari 0 sampai 2 dari 2T tambah IT dipangkatkan 2 dikali DT ya. Ini terhadap T menjadi 2 plus I DT. Ya, ini yang mewakili Z pangkat 2, ini yang mewakili DZ. Ya, ini kalau kita kerjakan ya, ini akan menjadi integral dari 0 sampai 2. Ini akan menjadi ya, ini 4T pangkat 2 dikurangi T pangkat 2 ya, 3T pangkat 2. 3T pangkat 2 ditambah I dikali 2T pangkat 2 kali 2, 4T pangkat 2. Dikali 2 plus I dt. Gini. Kalau ini kita kerjakan lagi, ini akan menjadi sama dengan integral dari 0 sampai 2. Ini menjadi ya 6T pangkat 2 minus 4T pangkat 2 ditambah I dikali 3T pangkat 2 tambah 8T pangkat 2 dt. Begini ya. Oh maaf. Ya, ini berarti sama dengan integral dari 0 sampai 2, 2T pangkat 2 ditambah I dikali 11T pangkat 2 dt. Ini menjadi, kalau kita integralkan per bagiannya, real imaginernya, ini menjadi 2 per 3 T pangkat 3 ditambah I dikali 11 per 3 T pangkat 3 dengan T-nya dari 0 sampai 2. Ya, kalau ini kita masukkan, T-nya sama dengan 2, ini menjadi 16 per 3 ditambah 88 per 3i. Ya, kalau kita masukkan
T-nya 0 ya akan menjadi 0 juga ya, sehingga tidak ada pengaruhnya di sini. Nah, jadi kita mendapatkan bahwa ternyata hasil dari integral atas kontur C1 yang merupakan garis lurus dari 0 ke 4 plus 2i nilainya adalah 16 per 3 ditambah 88 per 3i. Ya, jadi di sini kita dapat satu buah contoh lagi, ya integral dari fungsi z pangkat 2, dan di sini konturnya merupakan suatu garis lurus begitu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau misalnya kita mengerjakan integral fungsi yang sama, yaitu z pangkat 2 dz, tapi konturnya berbeda, yaitu ini kontur dengan persamaan y sama dengan akar x pada bidang kompleks yang menghubungkan dari z sama dengan 0 atau titik 0,0 ke z sama dengan 4 plus 2i atau 4,2. Ya, di sini fungsinya sama, tetapi konturnya berbeda. Tetapi ada kesamaan lagi, yaitu bahwa titik awal dan titik akhirnya sama. Nah, mari kita coba kita kerjakan integral yang kedua, begitu ya. Di sini kita sudah dibantu ada kontur y sama dengan akar x. Ya, tapi kalau saya menggunakan bentuk akar sepertinya juga nanti akan sedikit lebih sulit. Sehingga coba akan saya kerjakan dengan memisalkan y-nya sebagai t dan x-nya sebagai t kuadrat. Gini ya. Jadi supaya tidak ada bentuk akar di sini. Dan saja t-nya nanti akan berjalan dari 0 hingga 2 ya. Berarti z sama dengan t pangkat 2 ditambah it, dan dz akan menjadi 2t ditambah i dt. Nah, kita lihat bagaimana nanti pengaruhnya saat kita mengerjakan integralnya. Berarti integral z pangkat 2 dz atas kontur C2 ini menjadi integral dari 0 sampai 2 t pangkat 2 tambah it pangkat 2 dikali 2t tambah i dt. Ini akan menjadi integral dari 0 sampai 2. Ini oke, kita coba hitung. Ini t pangkat 4 minus t pangkat 2 ditambah i dikali 2t pangkat 3, begini ya. Dikali 2t tambah i dt. Ya, mungkin ini bentuknya emang agak sedikit ya sedikit lebih complicated, tapi ya kita coba saja. Paling enggak ini masih cukup banyak begitu ya. Dari 0 sampai 2 integralnya, oke, kita kalikan, yang realnya menjadi 2t pangkat 5 begitu ya, 2t pangkat 5 min 2t pangkat 3 dikurangi dengan 2t pangkat 3 ditambah ya i dikalikan dengan ya ini t pangkat 4 min t pangkat 2 ditambah 4t pangkat 4 dt. Begini ya. Ya, oke, kita lanjutkan lagi. Ini berarti ini akan menjadi sama dengan integral dari 0 sampai 2. Oh, maaf, ini mungkin saya buat begini. Dari 2t pangkat 5 minus 4t pangkat 3 tambah i dikali 5t pangkat 4 min t pangkat 2 dt. Ini menjadi 2/6 ya, sepertiga t pangkat 6 minus
T pangkat 4 ditambah I dikali T pangkat 5 minus sepertiga T pangkat 3. Dan semua ini dihitung dari 0 sampai 2. Ya, mari kita hitung. Ini menjadi ya 2 pangkat 6 64 ya. 64/3 dikurangi dengan 16 ditambah I dikali 32 dikurangi 8/3. Ya, kita bisa dengan menyamakan penyebutnya. Ini akan menjadi 64, 48, 16/3 ditambah 96 kurangi 8, 88 ya. 88/3i. Ya. Nah, ternyata dari dua macam integral ini, meskipun konturnya berbeda, tapi mereka menghubungkan dari titik yang sama ke titik yang sama pula, ternyata ketemunya sama, 16/3 plus 88/3i.